sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Kalau kata ngomong harus cium tangannya, diginiin tangannya dia. Udah cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Tidak boleh misalnya begitu. Tidak boleh misalnya begitu. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Nawawi membuahkan bab bolehnya cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama. Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Murid mencium tangan gurunya, mencium dahi gurunya, itu syarat tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang betul-betul hanya menghormati. Tak seorang pun manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Nawawi membuahkan bab bolehnya cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama. Itu diperbolehkan. Maududi Abdullah. Ustadz Maududi Abdullah ini berkhianat atau berbohong bahwa mengatakan tidak ada sahabat yang pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kelima dan keenam, dua orang ustadz ini juga melakukan pengkhianatan ilmiah, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal dan Ustadz Dzulkarnain M. Sanusi. Kedua orang ustadz ini berbohong atas nama ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam atau Imam Izz bin Abdissalam. Mereka berdua mengatakan bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam ini membid'ahkan orang yang melaksanakan salaman setelah selesai sholat asar ataupun selesai sholat subuh. Jadi mereka berdua mengatakan Imam Izzuddin bin Abdissalam sangat keras melarang orang yang salaman setelah sholat ini adalah bid'ah. Padahal setelah saya cek di kitab beliau sendiri yang bernama kitab Al-Qawaidul Ahkam, di dalam kitab beliau sendiri, kitab Qawaidul Ahkam, ternyata Imam Izzuddin bin Abdissalam ini malah memberikan contoh bahwa salaman setelah sholat asar, setelah sholat subuh ini termasuk bid'ah yang mubahah. Redaksi ibaratnya, walil bid'ah al-mubahati amsilatun. Bid'ah yang dimubahkan terdapat beberapa contoh. Minha diantaranya adalah al-musafahatu, salaman akibat sholati subhi wal asri, yang dilakukan setelah sholat asar, setelah sholat subuh dan sholat asar. Ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan ilmiah? Mencatut nama Imam Izzuddin bin Abdissalam, bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam katanya membid'ahkan orang yang salaman setelah sholat asar dan subuh. Ternyata setelah saya cek di kitab beliau sendiri, Imam Izzuddin bin Abdissalam ini malah memberikan contoh itu adalah bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Selanjutnya yang nomor 7, pengkhianatan ilmiah yang dilakukan oleh Ustadz Wahabi yang bernama Maududi Abdullah. Ustadz Maududi Abdullah ini berkhianat atau berbohong bahwa mengatakan tidak ada sahabat yang pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah saya cek, banyak riwayat yang diriwayatkan di kitab-kitab hadis yang menceritakan bahwa sahabat ini mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya kutip di sini adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari.
nasul ibaratnya seperti ini. Inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alu dzalika ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalu yadan Nabi, para sahabat ini mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sahabat yang mencium tangan Nabi, wa kadzalika man ba'dahum, demikian juga mencium tangan para sahabat adalah orang setelahnya sahabat, yakni tabi'in. Ini apa namanya yang dikatakan oleh Maududi Abdullah kalau bukan bohong, kalau bukan berkhianat, kalau bukan pengkhianat ilmiah, ini namanya. Yang ketujuh adalah Yazid Jawas, Ustadz Yazid Jawas yang garang sekali membid'ahkan, mensyirikkan, mengkufurkan dan lain-lain, menyesatkan ya orang-orang aswaja. Yazid Jawas ini mengatakan bahwa sahabat tidak pernah mengarang salawat sendiri. Tidak ada satupun sahabat yang mengarang salawat sendiri. Padahal sahabat ini adalah jago berbahasa Arab karena memang mereka orang Arab. Tidak ada satupun sahabat yang mengarang salawat sendiri. Ternyata setelah saya cek, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat ini mengarang sholawat sendiri. Termasuk yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam tafsirnya, itu menjelaskan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini mengarang sholawat sendiri, bahkan mengajarkannya terhadap para sahabat yang lain. Yaitu apa yang dibaca oleh Sayyidina Ali, yang diajarkan oleh Sayyidina Ali terhadap para sahabat yang lain. Salawat yang diajarkan itu adalah Allahumma dahiyal madhuwat wa bari al masmukat ila akhiri. Ini silahkan cek di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah ulama sanjungan Wahabi. Terus yang kedua silahkan dicek di dalam kitabnya murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitabnya Jala'ul Afham. Di dalam kitab Jala'ul Afham ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah meriwayatkan sebuah salawat yang dikarang oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Untuk orang-orang Wahabi yang tidak terima, silahkan beli kitab Jala'ul Afham, kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di situ banyak riwayat yang menjelaskan salawat-salawat yang pernah dibaca oleh para sahabat. Baik, demikian sementara dari beberapa ustadz Wahabi yang melakukan pengkhianatan ilmiah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan mengungkapkan lagi beberapa ustadz yang melakukan pengkhianatan ilmiah, yang melakukan kebohongan di depan jamaahnya untuk melegalkan tuduhan mereka terhadap kelompok lain. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.